Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan tentang G30 SPKI, fakta sejarah, kronologi, tujuan dan latar belakang. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alkisah G30 SPKI menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang tidak bisa dilupakan. Berikut fakta sejarah, kronologi hingga latar belakang gerakan tersebut. Melansir buku Pasti Bisa Sejarah Indonesia terbitan penerbit Duta, G30 SPKI adalah singkatan Gerakan 30 September PKI. Saat ini gerakan tersebut telah dibubarkan oleh pemerintah. Berikut sejarah G30 SPKI. Pemberontakan PKI melakukan gerakan dengan tujuan merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini dilakukan dengan penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi dan perwira pertama Angkatan Darat. Dalam G30 SPKI adalah kelompok PKI. Sebagai informasi, kelompok ini diketuai oleh DNID dan pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965. G30 SPKI berhasil menguasai studio RRI dan kantor PN Telekomunikasi. Letkol Untung menyiarkan pengumuman melalui RRI bahwa gerakan 30 September ditujukan kepada Dewan Jenderal yang berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa G30 SPKI terjadi di mana? Pada perwira diculik dan dibunuh. Jenazah para korban ditemukan dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Siapa saja korban peristiwa G30 SPKI? Tokoh pemberontakan G30 SPKI yang juga perwira diculik dan dibunuh adalah sebagai berikut: Lejen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Penjahitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Littu Firya Andre Tandian. Apa latar belakang peristiwa G30 SPKI? Penyebab terjadinya G30 SPKI dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa berikut. PKI pernah melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 tetapi gagal. Pada tahun 1950, PKI muncul kembali dan ikut terlibat dalam politik Indonesia. Yang kedua, DIID dengan cepat membangun kembali PKI hingga pada pemilu 1955. PKI termasuk dalam 5 partai besar di Indonesia. Yang ketiga, kondisi sosial politik di masa demokrasi terpimpin memberikan peluang kepada PKI untuk memperkuat pengaruhnya. Berlakunya doktrin Nasakom, nasionalisme, agama dan komunisme turut mengangkat kedudukan PKI dalam percaturan politik. Yang keempat, pengaruh PKI berkembang luas di kalangan seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, kaum cendekiawan, bahkan militer, yakni perwira TNI. Akhir pemberontakan G30 SPKI. Penombosan G30 SPKI dipimpin oleh Maijen Soeharto. Langkah pertama yang dilakukan adalah menetralisir dan menyadarkan kesatuan TNI yang dipengaruhi oleh PKI. Kemudian Maijen Soeharto mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. 1. Gerakan G30 SPKI adalah suatu pemberontakan untuk merebut kekuasaan. Yang kedua, 6 perwira tinggal Angkatan Darat telah diculik. Yang ketiga,
Presiden Soekarno dalam keadaan aman dan sehat. Yang keempat, rakyat diminta tetap tenang dan waspada. Akhirnya orang-orang yang terlibat dalam G30 SPKI tersebut ditangkap dan ditahan. Bahkan beberapa dibuang ke Pulau Nusa Kambangan atau Pulau Baru. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.